Silakan Pak Beni. Terima kasih Bu Yola atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Romo, Suster, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Semoga kita selalu sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita telah bersiarah virtual tour ke kota suci Yerusalem, tempat terakhir di mana Yesus disalibkan, wafat, dan bangkit. Setelah itu, para pengikut Kristus dikejar-kejar, ditangkap, dan dipenjarakan, dan ada juga yang dibunuh. Salah satu yang terkenal yaitu Santo Stefanus yang dirajam sampai mati. Saksi mata waktu itu adalah Saulus. Saulus sangat agresif mengejar orang-orang Kristen untuk ditangkap dan dipenjarakan. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 59 dan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saulus juga meminta izin dari imam besar untuk mengejar dan menangkap orang-orang Kristen yang ada di Damaskus atau Damsyik yang merupakan ibu kota Syria waktu itu. Dan dalam perjalanan ke Damsyik inilah Saulus berjumpa dengan Yesus yang kemudian bertobat dan menggantikan namanya menjadi Paulus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 19. Santo Paulus kemudian menjadi rasul utama yang menyebarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi, terutama di daerah Turki yang dikenal dengan 7 gereja awal, kemudian ke negara Yunani yang merupakan gerbang pintu masuk ajaran Injil ke Eropa. Dan dari benua Eropa, Injil tersebar ke seluruh dunia. Ini kita lihat dalam video, Nico bersama temannya yaitu Frank yang akan membantu kita memberi informasi mengenai kota Athens dan objek-objek yang ada di sana. Okay, you can come in. I'm in. Hello. Hello to everybody. Yeah. I'm Nikos. I'm Athenian. And it's very hot here of the rock of St. Paul. Oke, ini ada local guide kita. Kita namanya Nico dan suasana di sana lagi musim panas dan saat sekarang suhunya lebih dari sekitar 37 derajat Celcius. Now, I want to take you to a very, as it is mentioned in the Bible, in the Acts of the Apostles. It's written in bronze outside of the rock. Dan dia akan membawa kita ke tempat yang dekat dengan batu karang, tempat di mana Santo Paulus berkhotbah. Now, we all know that in Acts of the Apostles, the text is in Greek. And the reason why it is in Greek is because Greek was the language that was spoken most in that world that Paul lived in. Dan dalam batu karang ini terdapat informasi yang ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa dalam bahasa Yunani? Karena pada masa itu banyak orang dapat berbicara dan membaca tulisan Yunani. And when Paul came to Athens, there was a reason. And the reason was that Athens was the city of learning, the city of philosophers, the city of Greek language. And Paul spoke to these Athenians in their philosophical language, in their Greek. Salah satu alasan kenapa Santo Paulus datang ke Athena, karena Athena merupakan pusat budaya, pusat pendidikan, dan juga pusat informasi, dan pusat filosofi, filsafat. And he was invited to come and explain himself at this rock that is called the Areopagus in Greek, or Mars Hill in English.
Dan Santo Paulus diundang untuk berbicara kepada orang-orang Athena di tempat ini yang disebut Areopagus dalam bahasa Yunani, atau dalam Romawi disebut Mars Hill. Kalau bahasa Indonesia artinya Bukit Dewa Mars. Now, if we Dan ini merupakan sebuah potongan batu karang yang sangat besar. Dan di tempat inilah Santo Paulus berkhotbah kepada mereka. Mars Hill's top, we will 6 feet and the Acropolis. And this is the view of the Acropolis that Paul saw. And he stood here and spoke to the judges of the court. And he told them that there is one God. And the Athenians were really, really worried about that because they believed in many, many gods. Dan ini adalah puncak dari Bukit Dewa Mars. Dan dari tempat ini kita bisa melihat keindahan kota Athena. Dan di sini pun Paulus berbicara kepada orang-orang Athena mengenai Tuhan yang hanya adalah satu. Berbeda dengan orang-orang Yunani yang menyembah banyak dewa. Dan hal ini sangat mengkhawatirkan orang-orang yang masih percaya sama dewa dan dewi. And on his way he came across this altar. Dan tempat ini juga digunakan sebagai altar untuk para dewa-dewa yang tidak dikenal. Dan dewa yang tidak dikenal inilah yang dikhotbahkan oleh Santo Paulus bahwa itu adalah Tuhan. Now, I don't know if you can hear me, but this some words I can hear you. The Agora of Athens. This is the main square where people met, where philosophers. Dan ini adalah tempat di mana orang-orang datang untuk melihat kota Athens dari Bukit Dewa Mars. Ini masih merupakan bagian dari bukit dewa perang, yaitu Dewa Mars. Dan dari tempat ini juga merupakan salah satu spot untuk melihat kota Athens. Dan bukit yang kita lihat di tengah-tengah itu merupakan bukit tertinggi yang ada di kota Athens. Tingginya kurang lebih sekitar 300 meter dari permukaan laut. Lycabettus namanya. Nico, can you please unmute? I cannot hear you. Halo. Ya, mungkin sinyalnya sedikit hilang. Tapi kita masih melihat gambar atau video dari guide kita. Of St. Paul is barren today, but a little church used to stand here. Dan batu karang ini sekarang masih tetap
dijaga sebagai bagian peninggalan sejarah dari Santo Paulus. And okay. And in the distance, we see the mountains of Athens. We see the northern mountains, the eastern mountains, and as you mentioned before, Mount Lycabettus with a little chapel on top, and that is St. George's. Dan sekali lagi bahwa bukit yang depan kita itu adalah Lycabettus yang merupakan titik tertinggi dari kota Athena, dan di puncaknya terdapat sebuah gereja yaitu Gereja Santo Gregorius. Now, after Paul spoke and 2 people were convinced and became Christians, he left the city and went to Corinth. So he probably never went up to the top of the Acropolis. Dan setelah Santo Paulus berkhotbah di sini, ada beberapa orang yang percaya, tapi sebagian besar masih tidak percaya. Dan setelah itu, Santo Paulus meninggalkan tempat ini menuju ke Korintus. And as we are looking at the entrance of the Acropolis, we see the little temple of goddess Nike, the goddess of victory. Dan salah satu bagian kuil yang ada di Akropolis yaitu kuil Nike atau Nike. Itu adalah Dewi Kemenangan yang ada dalam sepatu, yang biasa sepatu olahraga itu ada Nike. And other buildings that we see from here are the entrance and a little bit of a temple called the Erechtheion. Dan selain itu, kuil yang kita lihat dari sini adalah salah satu dewa Erechtheion dan juga salah satu pintu masuk ke Akropolis. And now we are preparing to go down, and we will be driving to the other side of the Acropolis to show you another view. Dan sekarang dia akan turun dari Mars Hill menuju ke sisi lain dari Akropolis. Ya, karena tempat ini bukit ya. Jadi akan jalan turun menuju sisi lain, menuju ke Akropolis. Akropolis artinya kota tinggi. Tinggi karena tempat ini dibangun atas bukit. And dear people, the Acropolis is a rock with fortifications. Dan Akropolis merupakan bukit karang. Kemudian dari bukit karang ini dibangun menjadi sebuah benteng. It was developed more than 3,500 years ago. Dan ini dibangun sekitar 3.500 tahun yang lalu. But everything that we see today goes back to the 5th century before Christ. Dan apa yang kita lihat sekarang ini, itu kurang lebih pada abad sekitar ke-3, ke-4 sebelum Masehi. So we are preparing to get into the car, and our driver Frank will take us down to the parking lot. Dan dari tempat ini ke Akropolis cukup jauh kalau jalan kaki. Mereka sekarang akan naik mobil menuju ke Akropolis. Ya. Sekali lagi. And in the meantime, it may be time to tell you the story of mythology. Dan dalam perjalanan ini, mereka akan menceritakan sedikit mengenai mitologi Yunani. The goddess of wisdom and of warfare was called Athena. Dewi atau dewa kebijaksanaan adalah Dewi Athena. Athena was a daughter of main god Zeus, the father of all gods. Athena merupakan putri dari dewa Zeus. Sedangkan Zeus adalah merupakan kepala dewa atau dewa dari segala dewa. Zeus was married to Hera.
Istrinya Zeus adalah Hera, but he cheated on her. tapi ia menceraikan Hera. One of his girlfriends became pregnant, and he swallowed the girl, and the pregnancy continued inside the body of the god. Dan istri Zeus yang baru, ya, hamil. Halo. Nico or Frank, I lost your contact. Ya, ini adalah tempat parkir buat bis-bis yang ingin membawa peserta berkunjung ke Akropolis. Saat sekarang tidak begitu banyak turis yang berkunjung ke Athena atau Akropolis karena masih suasana pandemik. Can you hear me now? Yes. Good. We are at the parking lot, and we're looking at the beautiful Parthenon temple on top of the Acropolis. Ya, sekarang mereka akan cari tempat parkir dan akan mencari posisi yang bagus untuk melihat Akropolis lebih jelas. And this is probably time for the video. Tujuan utama para wisatawan masuk ke sana. Ya, ini sekarang kita masuk. So you're looking at the theater underneath the Acropolis. Dan itu adalah teater dari Akropolis. Dan bangunan besar ini adalah kuil untuk Dewi Athena. In this video, we will be walking through the theater to the top of the Acropolis to show you all the temples that are there. Dan dari puncak bukit ini kita akan melihat seluruh kota Athena dan objek-objek yang ada di sekitarnya. First of all, we see the surroundings, green hills, and the sea in the distance. Ini adalah bukit-bukit hijau yang ada di sekeliling Akropolis. This is shot from the top of the Areopagus, Mars Hill. Dan ini salah satu sisi kalau kita lihat dari Mars Hill. Now here we go into the theater of Dionysus, where tragedy and comedy as art forms were born. Dan ini adalah jalanan menuju ke salah satu entertainment center, yaitu Dionysius Amphitheater. Society of ancient Athens brought philosophy, theater, and democracy to the world. Dan disinilah para orang Athens mempertunjukkan filosofi mereka, teater mereka, dan lain sebagainya. This is the first theater in the history of the world. Dan ini adalah teater pertama di dunia. 15,000 people could be seated, and they watched the festival. Dan teater ini dapat menampung 15.000 penonton. This was a festival dedicated to the god Dionysus, the god of wine and of ecstasy. Dan festival-festival yang berlangsung di teater ini memperingati Dewa Dionysius yang merupakan dewa anggur dan juga dewa ekstasi. Some of the plays that were performed here are still today performed in theaters over the world. Dan beberapa
performance, pertunjukan yang dilaksanakan di teater ini kadang juga dipertunjukkan di teater-teater lain di dunia. The area that you're looking at here belongs to the temple of Asclepius, the god of healing. Dan ini adalah bagian kuil dari salah satu dewa Athena. And in the distance, the theater of the Roman period will be visible in a few moments. Dan teater berikutnya adalah teater yang dibangun oleh orang-orang Romawi. Many temples stood here underneath the walls of the Acropolis. Dan itu adalah reruntuhan beberapa kuil Yunani lainnya. It was the favorite walk of ancient Greeks. Dan ini merupakan salah satu jalan yang sangat populer pada zaman Yunani kuno. In those days, the city of Athens had 20,000 inhabitants. Today, more than 4.5 million. Pada masa itu, penduduk kota Athens hanya sekitar 25.000 jiwa, tapi saat sekarang penduduk Athens kurang lebih sekitar 4,5 juta jiwa. The most important period for Athens was when it was independent. Masa penting kejayaan Athens adalah pada saat dia merdeka. That was 5 centuries before Christ. Yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi. But the Romans conquered the Greek world, and this building that we are going to be looking at is a Roman structure. Setelah masa kejayaan Yunani, Roma mengambil bagian budaya Yunani ini dan mengembangkannya. Dan ini adalah salah satu teater yang dibangun oleh bangsa Romawi. It was a building with a roof on top for musical performances. Dan bangunan ini seharusnya ada atap di atasnya dan dipergunakan untuk pertunjukan-pertunjukan musik. Tapi sekarang atapnya sudah tidak ada lagi. A building like this is known as an odeum. Dan bangunan ini disebut Odeum. Odeum And in Herodes this particular Antiquus. one, 5,000 people can be seated. Dan gedung ini dapat menampung sekitar 5.000 penonton. Sedangkan yang sebelumnya itu 15.000. Jadi sepertiga lebih kecil. Karena ini merupakan gedung dengan atap. Very expensive tickets, classical music, and a beautiful view of a lit Acropolis above. Dan tempat ini masih juga dipakai buat pertunjukan-pertunjukan. Dan untuk menonton pertunjukan ini, kita harus membeli dengan harga tiket yang cukup mahal. Karena dari tempat ini, mereka juga, para penonton, dapat melihat keindahan dari kota Athena. So now we are going a little higher up to the entrance of the Acropolis. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat yang lebih tinggi, ke bagian Akropolis. The word Acropolis means high city. Arti dari Akropolis artinya high city. High city artinya kota tinggi. And it was built as a fortress. Dan dibangun sebagai sebuah benteng. It's a flat rock and it has water on the inside. Dan ini merupakan sebuah batu karang yang datar, tapi terdapat juga sumber air di situ. Now, for more than 1,000 years, it was used as a castle until the Persians attacked Greece and destroyed everything. Semula tempat ini dipergunakan sebagai castle, kemudian dihancurkan dan dibangun bangunan-bangunan untuk para dewa. And the Athenians won the war and they rebuilt the Acropolis, and this is the result. Dan hasilnya adalah bangunan-bangunan kuil tersebut.
we see the steps leading to the entrance and the little temple of Nike. Dan tangga ini menuju ke salah satu kuil yaitu Dewi Nike. This area is called the Propylea, the front gate. Dan tempat ini disebut Propylaea, artinya pintu depan. Visitors today and pilgrims in the past have to go through this corridor to get to the Parthenon temple. Dan para peziarah harus melewati tempat ini menuju ke kuil utama yaitu Parthenon. There it is, Dan itu adalah Parthenon, a gedung atau magnificent kuil utama. temple. Sebuah kuil yang sangat luar biasa, Dedicated to the Virgin Athena, and the word for virgin is Parthenos in Greek. dan didedikasikan buat perawan atau Dewi Athena, dan dalam bahasa Yunani perawan artinya Parthenos, Parthenon. As you can see, there are two temples on the top of the Acropolis. Dan ada dua kuil yang terdapat di puncak ini. The large one is the Victory Temple of Athens, Yang pertama yang besar ini adalah kejayaan kemenangan Dewi Athena, and the other temple is the more elegant temple of the history of Athens. sedangkan kuil yang lebih kecil adalah kuil mengenai sejarah dari kota Athena. But everybody in the world knows the Parthenon because it is an exceptional temple. Tapi banyak orang di dunia lebih mengenal kuil Parthenon tersebut. The white pieces of marble are where original material has been lost. Dan tiang-tiang atau pilar-pilar yang kita lihat itu merupakan tiang-tiang yang asli dari batu marmer. For almost 2 centuries, we are reconstructing the Parthenon. Sudah hampir 200 tahun, orang-orang Yunani merekonstruksi kembali Parthenon tersebut. And this is the Erechtheion temple that was reconstructed in the 1980s. Dan kuil kecil tadi, itu adalah kuil yang direkonstruksi pada tahun 1980-an. In the distance are the mountains where the marble comes from. Dan depan itu adalah kuil di mana batu-batu marmer itu diambil. 18,000 blocks were used for the Parthenon temple alone. Dan ini adalah bagian kuil dari Akropolis. So we will now go to the outlook post to see more of the Acropolis rock. Dan kita akan melihat di tempat yang lain yang disebut outlook, karena dari tempat There is the ini temple of kita Zeus bisa in the melihat distance. keseluruhan. Nah, yang di sudut tengah itu ada pilar-pilar, itu adalah kuil Dewa Zeus. The temple of Zeus was the largest ever built in Greece. Dan kuil Dewa Zeus merupakan kuil yang paling besar yang pernah dibangun di bumi. And this is the old town, the Plaka, right underneath the Acropolis. Dan di bawah kita ini adalah Plaka yang merupakan kota Athena. And back to the main temples, the Parthenon took 12 years to develop. Dan kembali ke Parthenon, Parthenon ini dibangun selama kurang lebih 12 tahun. It uses optical illusions. Dan mereka mengambil sudut ilusi optikal. It looks straight, but it is completely bent. And these are the outer walls and Mount Lycabettus. Dan yang tadi itu adalah Bukit Lycabettus.
Every year, more than 3 million visitors go to the Parthenon Temple. Ya, ini mungkin karena ada tempat ketinggalannya hilang. And Dan it is a setiap World tahun Heritage lebih dari Site. mungkin 1 juta datang ke sini. And many buildings Dan today ini still merupakan use the salah satu techniques that were bersejarah developed in that bangsa temple building that marked the history of Greece. UNESCO. Dan juga termasuk salah satu bangunan bersejarah penting di dunia. Yang indah lain dengan Nico dan Frank. We're driving through a regular neighborhood of Athens. Ya, mereka Looking at sekarang acacia menuju ke trees, kendaraan, olive trees, yaitu mulberries. Nico, we lost your picture. Anda punya? Is it back? Ya. So Athens is a very densely built city. The modern city was born in the 19th century when Greece became independent. Ya, kembali bahwa Athena menjadi sebuah kota modern pada pertengahan abad ke-19, tahun 1900-an. One could say that Athens is a very old and a very young city in one. Boleh katakan bahwa kota Athens merupakan sebuah kota tua dan kota modern yang tergabung menjadi satu. And we are going to a building that reflects exactly that. Kita akan menuju sebuah gedung yang bisa mewakili kedua-duanya, yaitu yang kuno dan yang modern. And we're looking at one of the churches in the center of Athens. This is a modern church of the 20th century. Dan ini adalah salah satu sebuah gereja yang dibangun pada abad ke-20 yang terletak di pusat kota Athena. I was talking of the stadium, the Pan-Athenian Stadium. Dan sekarang kita akan menuju ke Stadium Panathinaikos Stadium. If you are a football fan, you know Panathinaikos, Athens. Kalau kita suka sepak But the bola, stadium pasti kita goes back more than 2,300 years in history. Stadion ini adalah stadion dibangun sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi kita kembali lagi ke 2000 tahun yang lalu. There's another Greek Orthodox church in front of us. Dan di depan kita itu ada sebuah gereja Ortodoks. Maybe you can see a yellow flag. That's the flag of the Byzantine Christian Empire. Dan ada sebuah bendera kuning. Itu adalah bendera pada masa Bizantium. So this is a country with one God, but with a past of many, many gods. Dan ini adalah sebuah negara dengan satu Tuhan sekarang, tapi pada zaman dahulu bangsa Yunani memiliki banyak dewa dan dewi. And the god of young men that performed sports was Hermes. Dewa murni. So we are now not too
far from the stadium. And if you look to the left, you will see the Temple of Zeus. Tidak jauh lagi dari stadium. There are the columns of the Temple of Zeus. And on the background, the Acropolis again. Hello? Ya, we come back Are we again. okay? We're close to the theater, to the stadium now. Ya, And we will be getting off the car to show you this very beautiful marble building for 60,000 spectators. dan kita sudah dekat dengan stadium. Stadium ini bisa menampung kurang lebih sekitar 60.000 penonton. Dan salah satu keistimewaan dari stadium ini adalah bahwa keseluruhannya dibangun dengan menggunakan batu marmer. Satu-satunya. It was rebuilt in the 19th century with new marble. Dan stadium ini dibangun kembali pada abad ke-19 pada saat mereka mempersiapkan Olimpiade modern pada waktu musim panas. I can already see the flags, but you will see them in a minute. Ya, sebentar lagi tiba, di mana kota Athena terpilih 2 kali menjadi kota Olimpiade musim panas. Yang pertama adalah tahun 1894 dan yang kedua adalah tahun 2004. Dan ini So adalah this is a stadium ground for 60,000. Panathinaikos. Dan ini On adalah the square stadium in yang bisa front of it, menampung 60.000. Di depan kita the Olympic flame is brought every adalah 4 years. tempat api Olimpiade yang dinyalakan setiap 4 tahun sekali. And every year in November, the finish of the marathon is here. Dan setiap tahun berakhir pada waktu bulan November. Greek flag is visible, blue and white, the colors of sky and sea. Ini adalah bendera Yunani, biru dan putih, yang biru melambangkan langit dan laut. And it was here that in 1896, the first modern Olympic Games were hosted in the modern period. Dan di tempat ini, pada tahun 1896, Olimpiade pertama modern dilaksanakan. Now, when you look at a stadium like this, it doesn't look like a modern one because it's elliptical. Kalau kita lihat dalam posisi ini bukan merupakan sebuah stadium yang modern, tapi bentuknya seperti eliptik. The distance from the one to the other side is about 200 meters. Jarak dari salah satu sisi ke sisi yang lain itu sekitar 200 meter atau panjangnya 200 meter. Or better, 600 feet. Sekitar 600 kaki. Which in ancient Greece was called one stadium. Dan pada masa Yunani disebut salah satu stadium. So the word stadium is the word for 200 meters sprinting. Now, one of the most expensive parts of Athens is right in front of us. A lot of green parks. Salah satu bagian termahal yang ada di Athens adalah bagian hijau yang ada di depan kita ini. In one of the streets
in front of us is the presidential palace. Salah satu jalanan yang ada di depan kita, atau salah satu bangunan yang ada di depan kita adalah Istana Kepresidenan. And the most expensive apartment in Athens is on the top floor of that white building in front of us. Dan apartemen yang paling mahal yang ada di Athena adalah gedung putih yang ada di depan kita ini, yang berada di puncak. And if we have one last look at the stadium, it's called the Kali Marmaron, the beautiful marble. Dan marmer-marmer yang dipakai di stadion ini disebut Kali Marmar. Salah satu marmer yang mahal. Let us now go to the area in the center where the Parliament building is and where the main churches are. Dan sekarang kita akan melanjutkan virtual tour kita untuk melihat gedung parlemen dan juga salah satu gereja yang ada di pusat kota Athens. Now we are on the boulevard named after one of the former kings of Greece, King Constantine. Dan ini adalah salah satu jalanan boulevard, namanya Raja Konstantin. Boulevard Konstantin. Maybe you know that Greece was a kingdom, but today no longer has kings. Dulu merupakan sebuah kerajaan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Yes, and this is the route north that we're taking now. Ya, kita menuju ke bagian utara dari kota Athens. It's a little before 5 o'clock. The temperature is 37 degrees centigrade. Ya, ini suhunya sekitar 37 derajat Celcius. Di sore hari sekitar jam 5 kurang di sana. And that is why the streets of Athens are so empty. Itu adalah salah satu sebab kenapa jalanannya agak sepi. Normally, this is a city with a vibe. 4.5 million people live in it. About 1 in every 3 Greeks. Dan sekali lagi bahwa penduduk kota Athena kurang lebih sekitar 4,5 juta jiwa sekarang. And the name of the city is, of course, the goddess Athena's name. Dan nama Athena diambil dari dewa Yunani, yaitu Athena, sama ya. Now, there is a story about that. Ada cerita mengenai hal itu. Athena planted her spear in the rock of the Acropolis. Dewi Athena mendaki puncak karang yang ada di kota tersebut. Salt water came out. Kemudian air asin keluar dari karang tersebut. Her uncle was Poseidon or Neptune, the god of the sea. Dan pamannya yaitu Poseidon atau dewa laut. He planted his trident and, I'm sorry, salt water came out. Athena planted an olive tree. That's my mistake. Oke. Setelah air keluar, Athena menanam pohon zaitun. And when the people were asked, do you want an olive tree or salt water? They picked the olive tree, and that is why the city is named Athena or Athens. Dan itulah salah satu sebab alasan kenapa tempat itu disebut Athens atau Athena. Now we are now going to the main center of Athens, and we're looking at a statue of a man in glass, the runner. Dan ini adalah pusat kota Athena, dan di depan kita itu ada sebuah patung yang terbuat dari gelas. Ya, And these are the main boulevards of the 19th century. Dan ini adalah jalan utama sejak abad ke-19. All the wealthy people of those years lived very close to the main center on boulevards like these. Dan orang-orang kaya
biasanya tinggal di daerah sekitar tempat ini. We're looking at the War Museum on the left. Sebelah kiri adalah Museum Perang, And right next to it is the Christian Museum of Athens. dan sebelah berikutnya adalah Museum Kristen. The neighborhood to our right is considered the best in the center of Athens. Dan sebelah kanan dianggap sebagai bagian yang paling mahal di kota Athena. And right in front of us is the Grande Bretagna Hotel, a very prestigious 19th century hotel. Dan di depan kita itu adalah Great Britain Hotel yang dibangun pada abad ke-19. Salah satu hotel utama yang ada di kota Athena. And the main square of Athens is right opposite the hotel, and that's where the Parliament of Greece is located. Dan salah satu tempat penting lainnya adalah bagian samping dari hotel tersebut, yaitu gedung parlemen Yunani. On our left are the national gardens planted by the first queen of Greece. Dan sebelah kiri adalah Taman Nasional. And we are now going to the Church of Saint Dionysius, the patron saint of Athens. Dan kita akan menuju ke salah satu katedral, yaitu Katedral Santo Dionysius. Santo Dionysius merupakan santo pelindung kota Athena. It's a Catholic church. Dan ini merupakan gereja Katolik. About 2 or 3% of the population of Greece is Catholic. Orang Katolik yang ada di Athena jumlahnya hanya sekitar 2-3%. The rest is practically all Greek Orthodox or Eastern Orthodox. Sedangkan sisanya atau mayoritas adalah Ortodoks Yunani. There is a lot of similarities between the two, and of course there are also differences. Ada perbedaan dan sedikit persamaan antara Katolik dan Ortodoks Yunani. If we go into an Orthodox church later, we will see icons and never statues. Perbedaannya adalah kalau di gereja Katolik terdapat patung-patung, sedangkan kalau di gereja Ortodoks tidak ada patung, adanya hanya ikon atau gambarnya saja. Now this is Saint Dionysius. Unfortunately, it's closed right now, but we can see the Italian architecture of this Catholic church. Ini adalah gereja Santo Dionysius yang merupakan gereja Katolik yang dibangun dengan arsitek gaya Itali. Dionysius was the man who was baptized as a Christian by Paul. Dan Santo Dionysius merupakan orang pertama yang dibaptis oleh Santo Paulus pada saat Paulus berkhotbah. He was mentioned in the Acts of the Apostles. Dan ini juga disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17. And here we see the buildings of the University of the 19th century. Dan ini adalah gedung Universitas Athens yang dibangun pada abad ke-19. The Academy building. Gedung akademi. The university building itself. Dan juga merupakan bagian dari universitas tersebut. And the third building that looks like a temple is the library of the university. Dan dua gedung ini bentuknya seperti kuil, tapi ini adalah merupakan gedung perpustakaan. These are buildings that go back to the days of the Bavarian kings of the 19th century, kings from Germany. Dan kembali bahwa bangunan-bangunan ini dibangun pada abad ke-19. So we're now heading to the main square. Dan
kita sekarang kembali ke jalanan utama. Ya, tadi gereja Santo Dionysius tutup. Kita akan menuju ke gereja Ortodoks, di mana Ortodoks Yunani merupakan agama mayoritas yang dianut oleh orang-orang Yunani. And Paul, the apostle, is as important to Catholics and other Christians as it is to Orthodox people. We celebrate his name day every year on the 26th of July. Dan Santo Paulus bukan saja penting buat orang-orang Katolik, tapi juga penting buat orang-orang yang beragama Ortodoks Yunani. Dan setiap tahun dirayakan pada tanggal 26 Juni. Peter and Paul's Day, it is called. Dan disebutkan pesta Santo Petrus dan Paulus. And it is the day that the Greek Orthodox Church leader, the Bishop of Athens, resides of a mass on top of Mars Hill. Dan pada saat perayaan pesta Santo Petrus dan Paulus, uskup dari agama Ortodoks merayakan misa di Mars Hill, tempat yang tadi kita lihat atau tempat di mana Santo Paulus pertama kali berkhotbah kepada orang-orang yang ada di Athens. And when I say the Archbishop of Athens, he is the leader of the Greek National Church. Dan kalau dibilang uskup Athens, artinya itu merupakan pemimpin dari seluruh uskup yang ada di Athena. And the Greek Church is part of the Church of Constantinople. Dan gereja Ortodoks Yunani merupakan bagian dari gereja Konstantinopel. So we are only a few hundred meters away from the lower side of the main square of Athens. Dan kita tidak jauh lagi berada pada titik terendah dari kota Athens. Ya, kita bisa The melihat shopping areas are on our right. daerah shopping perbelanjaan di sebelah kanan. And the main square is called Syntagma Constitution. And we will look at the temple, the former parliament of Greece. Now it's a historical museum. Dan ini adalah gedung sejarah atau museum sejarah sekarang, yang dulu adalah The man merupakan on the gedung back of the parlemen. horse was a revolutionary of the 19th century that fought against the Turks. So we will have a little tour around the main square to see the Parliament building that was originally the palace of King Otto I. Ya, kita sedikit tour melihat kota Athena, bagian-bagian yang ada dalam pusat kota. So this is the beating heart of Athens here. Dan ini adalah merupakan tempat pertemuan penting yang ada di kota tersebut. Maybe beating is not the right word, but look at the taxis. They're waiting for fares. It means that business is slow. Ya, ini banyak antrian taksi di sisi sebelah kiri kita yang warna kuning. Ya, banyak sekali. Ini tandanya bahwa suasana sekarang tidak begitu ramai. Right now, the changing of the guards is taking place in front of the Parliament building. Dan gedung depan kita itu adalah gedung parlemen. Sekarang lagi berlangsung pergantian penjaga. Maybe you can see the three soldiers that are leaving the monument. Ya, ada And they're 3 dressed in tentara their 19th century clothes. yang lagi bertukar tugas sekarang. Mungkin terlalu kecil untuk kita melihat, tapi ini adalah sekali lagi adalah gedung parlemen yang terletak di pusat kota Athena. Now on the square here is the tomb of the unknown soldier.
Dan di tengah-tengah lapangan tersebut sisi sebelah kiri adalah monumen yang dibangun buat pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. And in the building itself, 150 parliamentarians, Greek parliamentarians, decide on the fate of Greece. Dan di dalam gedung parlemen ini terdapat sekitar 150 anggota yang mengambil kebijaksanaan buat negara tersebut. Now we didn't see the soldiers very well, so maybe we should go a little closer to have a look at them. Ya, mereka akan stop di sini dan akan menuju lebih dekat melihat sedikit bagaimana pergantian petugas. They're dressed in their 19th century clothes. Dan seragam yang dipakai ini adalah seragam yang berasal daripada abad ke-19. And they were the guards of the king. Dan mereka merupakan para pengawal raja. Today they are the presidential guards and they stand in front of the tomb of the unknown soldier. Dan sekarang mereka merupakan pengawal presiden, tidak ada raja lagi. Dan tembok-tembok itu adalah sekali lagi adalah peringatan untuk para pahlawan yang tidak dikenal. Yang ini sudah bisa melihat. Look at the way they lift their legs up. Lihat cara gerak kaki mereka. Nobody knows why. Tak ada seorang pun yang tahu kenapa begitu. So this is the lower side of the square that we're looking at now, the shopping street in front of us. Dan ini adalah bagian titik rendah dari kota. Dan di depan kita banyak gedung itu adalah tempat shopping, tempat pertokoan. And let us now go to the main church of the Orthodox community, the metropolis of Athens. Dan sekarang kita akan menuju ke salah satu gereja Ortodoks utama yang ada di kota Yunani. Sekali lagi, bahwa mayoritas utama penduduk Yunani atau Athens adalah orang-orang yang beragama Ortodoks. Sedangkan yang Katolik hanya sekitar 2-3% saja. Ada sedikit persamaan dan juga perbedaan antara Katolik dan Ortodoks. Yang jelas bahwa kalau di gereja Katolik, kalau kita masuk gereja terdapat banyak patung, para patung santo dan santa. Sedangkan kalau di gereja Ortodoks, para orang-orang suci itu tidak ada patungnya, tapi sebagai gantinya adalah gambar-gambar. Nah, kita akan ke sana untuk melihat lebih jelas lagi. Now, the Metropolis Church was built in the 19th century. Dan gereja itu dibangun pada abad ke-19. It's a more westernized style church in comparison to other Orthodox churches. Dan gereja ini karena dibangun pada abad ke-19, bentuknya sedikit lebih modern dibandingkan dengan gereja Katolik. And it was recently redone after it had been damaged by an earthquake in 1999. Dan gereja itu pada tahun 1999 ada bagian yang rusak, tapi sudah direnovasi kembali. Every Sunday, live on television, are masses from this church. Dan setiap minggu, misa dirayakan di gereja tersebut dan juga ditayangkan secara live melalui TV. The street that we are on is called Metropolis Street, and the word Metropolis means main church. Dan jalanan yang kita lewatin sekarang disebut tropis, jalan tropis, karena ini merupakan jalan yang menuju ke gereja. So I'm going to try to go into the church just to show you a little bit of it. Dan mereka akan cari tempat parkir dan akan masuk ke gereja dan kita akan melihat sedikit apa saja yang ada di dalam gereja Ortodoks tersebut.
The neighborhood is very close to the old town here. Dan penduduk setempat yang tinggal sini, ini dekat dengan bagian dari kota tua Athens. There's the bell tower of the Metropolis Church. Dan depan sebelah kiri adalah bell tower atau menara lonceng yang ada di kota tua. Let's walk. Halo. Halo Niko. Frank. Nico, I lost your contact. Going back to the Άκου το εσύ. Μήπως μπορείς να κάνεις κάτι. Baik, kita agak Baptistry terganggu of St. Lydia. Kita akan melihat kota-kota yang pernah dikunjungi oleh Santo Paulus yang ada di Yunani. Ya, sambil mengisi. Ini adalah bagian pembaptisan yang dekat dengan kota Filipi, di mana Santo Paulus pertama kali masuk ke Yunani, yaitu ke Filipi. Dan waktu di Filipi, Santo Paulus berkhotbah kepada beberapa wanita, dan wanita Eropa pertama yang dibaptis oleh Santo Paulus adalah Lydia. Ini adalah Sungai Sigakti, di mana disinilah Santo Paulus membaptis Lydia sebagai wanita pertama yang menerima Yesus. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Jadi Santo Paulus pertama kali masuk yaitu ke kota Filipi dulu. Dan ini adalah gedung baptisan yang dibangun untuk memperingati Santo Paulus dan pembaptisan tersebut. Di dalam gedung ini terdapat banyak mosaik yang menceritakan mengenai peristiwa pertama Santo Paulus dan juga gambar-gambar mengenai Yesus sendiri. Dan ini sama adalah gambar mengenai Yesus dan juga Bunda Maria. Langit-langitnya itu adalah mengenai kisah pembaptisan Yesus.
Dan ini adalah agora yang hampir ada di semua kota yang ada di Yunani. Agora artinya tempat umum atau pasar yang mana Santo Paulus juga pernah dianiaya di tempat ini. Karena Santo Paulus membebaskan seorang wanita tenun. Dan tuan dari wanita tenun ini tidak dapat pemasukan lagi. Sehingga Paulus dianiaya, dibawa ke agora sini untuk dianiaya. Masuk belum? Di sini aja cukup sebenarnya, asal limitasi biar keluar. We have to say goodbye. Dan ini adalah amfiteater pada zaman ini yang juga sudah kita lihat dekat Akropolis. Ya, sisa pilar-pilarnya. Halo Frank. Nico. Nikos, it's Nikos. Oh, Nikos. Yes, it didn't work out at the church. We are explaining about this, and then you can come in again, okay? Can we say goodbye when we're done with this video? Yeah, just a moment after we finish this. Di sini adalah White Tower untuk memperingati Alexander the Great, ya salah satu jenderal besar dari Yunani. Ini adalah yang ada di kota yang ada di Yunani. Ya, kota Berea yang juga pernah didatangin oleh Santo Paulus, dan ini adalah monumen yang dibangun untuk memperingati kunjungan Santo Paulus di kota ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan ini adalah tempat di mana Santo Paulus memberikan khotbah kepada orang-orang yang ada di Berea. Namanya Jewish Quarter. Karena Santo Paulus masuk ke sinagoga dan berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang ada di sinagoga tersebut. Sampai sekarang masih tetap ada. Ini adalah Santo Paulus. Dan yang satu lagi yang terkenal yaitu Korintus. Ya, kita mengenal ada dua tulisan surat kepada 1 Korintus dan 2 Korintus. Yang tadi adalah Isthmian Games atau olahraga yang dimainkan oleh orang-orang Isthmus. Ya. Dan Korintus merupakan kota terbesar yang ada di Yunani pada waktu itu. Dan kota ini juga merupakan kota pelabuhan terbesar. Nah, ini adalah tinggal poin-poin peninggalan sejarahnya. Ya. Ini adalah reruntuhan dari kuil Apollo. Dan ini bangunan-bangunan utama lainnya. Karena ini merupakan kota terbesar yang ada di Yunani pada masa itu. Ini sisa bangunan dari kuil Apollo. Dan di sini pun orang-orang Yunani berhala pada dewa dan dewi mereka. Oh, so we're looking at Corinth right now. The Temple of Apollo and the Acrocorinthos on top of it. This is an excavation of the American School of Archaeology of the 19th century.
don't know if you can hear me, Benny, but this is the plain of Corinth and the ancient city. Hello, Nico. Yes, can you hear me? Yeah, I can hear you. You can explain a little bit about this video? Okay, now this is the castle of ancient Corinth that we're looking at, the Acrocorinthos, 600 meters above sea level, the strongest of all castles in Greece. Oke, ini ada Acrocorinthos yang terletak 600 meter di atas permukaan laut. Dan ini merupakan juga sebuah benteng yang dibangun di atas bukit karang. One of the sources tells us that there was a temple of Aphrodite with temple slaves, girls that prostituted themselves for the goddess. Dan ada juga cerita yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu dewa Yunani, Aphrodite, yaitu dewa pelacur. This is one of the reasons why Paul went to that city. It's a city of sin. Itu adalah salah satu sebab kenapa Santo Paulus berkunjung ke kota ini, karena kota ini banyak dosa. So what the Acropolis is to Athens, this castle is to the ancient city of Corinth. Dan sama seperti di Athena ada Akropolis, dan ini adalah Acrocorinthos yang sama seperti di Athena. So what you've seen so far is a couple of places that Paul visited in Greece. Dan yang kita lihat sekarang adalah beberapa tempat yang pernah dikunjungin oleh Santo Paulus. We don't know whether he came back more than 2 times to Greece. Dan kita tidak merasa yakin apakah Santo Paulus ke tempat ini lebih dari teman-teman semuanya. So thank you so much for Nico and Franks. Thank you for your guiding and assistance for virtual tour today. Selamat Wish malam. you all the best. God bless you.